Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah, selalu tampak tenang dari kejauhan. Bukit rendah yang diselimuti pepohonan jati dan akasia itu tidak pernah terlihat menyeramkan di siang hari. Jalur setapaknya ramai peziarah, pedagang bunga, dan penjajah dupa. Namun ketika matahari tenggelam dan kabut tipis mulai turun dari lereng, Gunung Kemukus berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah tempat yang menyimpan rahasia, bisikan, dan perjanjian terlarang. Raka tidak datang ke tempat itu karena rasa ingin tahu. Ia datang karena terdesak. Sebulan terakhir hidupnya runtuh perlahan. Usaha kontraktor kecil yang ia bangun selama 8 tahun bangkrut akibat penipuan rekan bisnis. Rumahnya disita bank. Tabungan habis. Istrinya, Dini, memilih pulang ke rumah orang tuanya sambil membawa anak mereka yang masih berusia 5 tahun. Yang tersisa dari hidup Raka hanyalah utang, rasa malu, dan keputusasaan yang terus menggerogoti pikirannya. Awalnya Raka menertawakan cerita tentang pesugihan Gunung Kemukus. Ia menganggap semua itu tak lebih dari mitos kampung, kisah orang miskin yang ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Namun hidup seringkali membuat manusia mengingkari prinsipnya sendiri, terutama saat semua pintu tertutup. Nama Gunung Kemukus pertama kali disebut oleh Bowo, seorang sopir truk yang sering nongkrong di warung kopi dekat kos Raka. Bowo bukan orang sembarangan. Ia dikenal kaya mendadak. Dalam waktu setahun, ia membeli 2 truk baru, rumah besar di Solo, dan membuka usaha penggilingan padi. "Aku nggak bilang ini buat semua orang," ujar Bowo suatu malam dengan suara pelan. "Tapi kalau sudah mentok, ya cuma itu jalannya." Bowo tidak menyebutkan detail. Ia hanya mengatakan satu hal yang membuat Raka terdiam lama. Yang jaga gunung itu masih minta tumbal, rak. Tapi bukan nyawa. Yang lain. Kata ritual iklik terdengar pertama kali malam itu. Menurut Bowo, ritual iklik adalah perjanjian gaib yang melibatkan hubungan terlarang sebagai bentuk penghambaan pada penunggu Gunung Kemukus. Bukan sekadar mitos seks bebas seperti yang sering diberitakan, tetapi sebuah proses ritual dengan aturan ketat, waktu tertentu, dan konsekuensi seumur hidup. Raka tidak langsung percaya, tapi benih itu sudah tertanam. Malam Jumat Pon, 2 minggu kemudian, Raka berdiri di kaki Gunung Kemukus. Jam menunjukkan pukul 22.47 waktu Indonesia Barat, udara lembab. Lampu-lampu warung mulai satu persatu padam. Di kejauhan terdengar suara jangkrik bercampur desir angin yang menggesek daun jati. Aroma dupa samar tercium, bercampur bau tanah basah dan keringat manusia. Raka tidak datang sendiri. Ia ditemani oleh seorang pria tua bernama Mbah Suro, juru kunci tidak resmi yang dikenal di kalangan tertentu. Rambutnya putih kusut, kulitnya gelap, dan matanya, entah mengapa, selalu terlihat basah seolah baru saja menangis. "Kamu masih bisa mundur," ucap Mbah Suro tanpa menoleh. "Sekali naik, gak semua orang bisa turun utuh." Raka mengangguk pelan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak yang semakin sempit. Cahaya senter Mbah Suro memantul di batang pohon yang penuh lumut. Setiap beberapa meter, Raka merasa seperti ada yang mengawasi dari balik kegelapan. Bukan bayangan manusia, lebih seperti kesadaran asing yang hadir tanpa bentuk. "Penunggu Gunung Kemukus tidak suka keraguan," kata Mbah Suro tiba-tiba. "Kalau hatimu setengah-setengah, yang datang bukan berkah." Raka menelan ludah. Ia teringat wajah anaknya. Teringat tatapan dingin istrinya. Teringat pesan singkat dari debt collector yang terakhir ia terima pagi tadi. Langkahnya mantap kembali. Mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sanalah ritual itu akan dimulai. Tanahnya hitam pekat, seolah tidak pernah tersentuh matahari. Di tengah lapangan, terdapat batu alam besar dengan retakan menyerupai garis-garis tak beraturan. Pada retakan itu, terlihat noda merah gelap, bukan cat, bukan juga lumut. Mbah Suro menyalakan dupa dan meletakkannya di 4 penjuru batu. "Asap ini bukan buat kamu," katanya lirih. "Ini undangan."
Angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi berat. Telinga Raka berdengung. Bau dupa berubah menyengat, seperti daging terbakar. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah, perlahan. Tidak tergesa, tapi banyak. Raka menoleh. Tidak ada siapapun. Namun bulu kuduknya berdiri. Inilah batasnya, ujar Mbah Suro. Ritual iklik tidak dimulai sekarang. Ini baru perkenalan. Mbah Suro lalu menjelaskan syarat pertama. Raka harus kembali pada malam Selasa Kliwon berikutnya. Tepat pukul 00. Ia harus datang tanpa pasangan resmi. Namun tidak boleh sendirian. Orang yang dibawa bukan sembarang orang, harus memiliki energi kesesuaian. Kalau salah orang, kata Mbah Suro pelan, yang datang bukan penunggu, tapi peminta nyawa. Ketika ritual perkenalan selesai, Raka merasa ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Bukan sentuhan fisik, melainkan tekanan, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan agar ia tidak pergi terlalu jauh. Saat mereka turun gunung, Raka sempat menoleh sekali lagi. Pada batu hitam itu, ia melihat bayangan berdiri. Tingginya tidak wajar. Lehernya panjang. Rambutnya menjuntai hingga menutup wajah. Dan meski jaraknya jauh, Raka yakin satu hal. Bayangan itu sedang tersenyum. Sejak malam itu, mimpi Raka berubah. Setiap kali tidur, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan. Kadang terdengar seperti rayuan, kadang seperti tangisan. Dalam mimpinya, ia selalu berada di Gunung Kemukus. Telanjang dada, dengan tubuh dipenuhi bekas tangan hitam. Dan setiap kali terbangun, selalu ada satu hal yang sama. Ia merasa diawasi. Ritual iklik belum dimulai. Namun Gunung Kemukus sudah menerima namanya. Dan penunggu gunung sudah mulai menagih perhatian. Malam Selasa Kliwon datang lebih cepat dari yang Raka harapkan. Sejak kunjungan pertamanya ke Gunung Kemukus, hari-hari Raka terasa berjalan pincang. Siang dan malam tidak lagi jelas batasnya. Tidur menjadi singkat dan penuh. Mimpi yang menyisakan rasa lengket di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang menempel dan tak bisa dilepaskan. Yang paling mengganggu adalah aroma tanah basah. Setiap kali ia terbangun, kamar kosnya yang sempit selalu dipenuhi bau tanah lembab dan dupa hangus. Padahal jendelanya tertutup rapat. Bahkan pemilik kos beberapa kali mengetuk pintu, menanyakan apakah Raka membakar sesuatu di dalam kamar. Raka hanya menjawab dengan gelengan. Ia tahu, itu bukan dari dunia manusia. Syarat ritual iklik yang disebutkan Mbah Suro terus terngiang di kepalanya. Datang tidak sendiri, tapi juga tidak dengan pasangan resmi. Raka berusaha mengingat-ingat siapa yang mungkin bisa ia ajak. Bukan sekadar perempuan biasa, Mbah Suro menegaskan bahwa Gunung Kemukus memilih dengan caranya sendiri. Dan semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin sering ia bermimpi tentang satu wajah yang sama. Sari. Sari adalah perempuan yang dulu bekerja di proyek Raka sebagai staf administrasi. Janda muda berusia sekitar 30 tahun. Suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Sejak proyek bangkrut, Raka dan Sari jarang berkomunikasi. Namun anehnya, sejak malam pertama di Gunung Kemukus, wajah Sari selalu muncul dalam mimpi Raka. Dalam mimpinya, Sari berdiri di antara kabut. Rambutnya terurai, mengenakan kebaya putih kotor tanah. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak berkedip. Ia tidak berbicara. Hanya mengulurkan tangan, seolah memanggil. Ketika Raka akhirnya menghubungi Sari lewat pesan singkat, balasannya datang hampir seketika. Aku juga mau bicara. Aneh, aku kepikiran kamu terus. Dada Raka mengencang. Mereka bertemu di sebuah warung makan kecil di pinggir Jalan Raya Sragen, Purwodadi. Lampu neon berkedip-kedip. Hujan rintik turun sejak sore, membuat jalanan lengket dan dingin. Sari tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung. Dan kedua tangannya terus meremas ujung tas kain. Sejak duduk, ia tampak gelisah. Seperti seseorang yang ingin segera menyelesaikan sesuatu tapi takut memulainya. Kamu kenapa? Tanya Raka akhirnya. Sari menghela napas panjang. Sejak semingguan ini,
Aku sering mimpi didatangi orang tinggi. Rambutnya panjang, tapi wajahnya nggak kelihatan. Dia berdiri di atas bukit. Setiap aku mau lari, kakiku berat. Sendok di tangan Raka berhenti di udara. Tanpa disadari, Gunung Kemukus tidak hanya memanggilnya. Gunung itu memanggil mereka berdua. Raka menceritakan semuanya, tentang kebangkrutannya, tentang Mbah Suro, tentang ritual iklik, dan tentang konsekuensi yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Ia tidak memaksa. Ia hanya berbicara jujur. Sari diam lama setelah Raka selesai. Di luar, hujan semakin deras. Aku nggak punya apa-apa lagi, kata Sari akhirnya dengan suara hampir tak terdengar. Kalau memang ada jalan, aku ikut. Kalimat itu seolah menjadi jawaban. Lampu warung tiba-tiba mati sesaat. Dan ketika menyala kembali, pemilik warung menatap mereka dengan wajah pucat. Bertanya apakah barusan mereka mendengar suara perempuan tertawa dari arah dapur. Raka dan Sari tidak menjawab. Mereka sudah tahu, ritual itu telah menerima persetujuan. Malam Selasa Kliwon. Pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Di kaki Gunung Kemukus, hanya tersisa beberapa peziarah dengan wajah tertunduk. Tidak ada yang saling menyapa. Seperti ada kesepakatan diam yang tak terucap. Mbah Suro menunggu di dekat pos kecil yang sudah lama tidak digunakan. Kali ini wajahnya lebih tegang dari biasanya. Begitu kalian naik, katanya, jangan ada yang menyebut nama orang tua kalian. Jangan ada dua yang salah. Dan satu hal, ia menatap langsung ke mata Sari. Kalau nanti kamu dengar ada yang memanggil namamu dari arah hutan, jangan jawab. Sekali kamu jawab, pilihanmu selesai. Sari mengangguk pelan. Tangannya dingin ketika Raka menggenggamnya. Jalur menuju lokasi ritual iklik berbeda dari jalur biasa. Mereka tidak melewati makam Pangeran Samudra seperti peziarah lainnya. Mbah Suro membawa mereka memutar, masuk ke jalur yang nyaris tertutup semak belukar. Di tempat itulah Gunung Kemukus berubah wajah. Pepohonan lebih rapat. Udara bau anyir. Suara serangga menghilang seolah alam menahan napas. Dan di kejauhan, terdengar bunyi seperti kain basah yang diseret di atas tanah. Mereka tiba di lapangan kecil yang sama seperti sebelumnya. Namun malam ini, batu hitam itu tampak berdenyut, retakan merahnya memancarkan cahaya samar. Seperti nadi yang hidup. Mbah Suro mulai menaburkan bunga setaman. Dan abu hitam sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat, bergetar. Dan sesekali terdengar seperti suara dua orang berbicara bersamaan. Angin tiba-tiba berputar. Kabut membentuk lingkaran. Dan dari balik kabut itu, muncul sosok perempuan. Ia tidak berjalan, ia seperti melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. Rambutnya panjang hingga hampir menutup wajah. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Bau tanah basah dan bunga busuk menyeruak. Sari gemetar hebat. Itu yang ada di mimpiku, bisiknya. Mbah Suro menunduk dalam-dalam. Penunggu Gunung Kemukus, katanya. Yang akan memilih. Sosok itu mendekat. Perlahan. Sangat perlahan. Setiap langkah membuat tanah bergetar halus. Ketika ia berhenti di depan Sari, kabut tersibak. Memperlihatkan wajah yang hanya setengah terbentuk, mata hitam legam tanpa putih. Bibir tipis yang tersenyum terlalu lebar. Sosok itu mengulurkan tangan hitamnya ke arah Sari. Dan pada saat itu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Sari melangkah maju tanpa disuruh. Tangannya terangkat sendiri, menyentuh tangan penunggu gunung. Kulit Sari seketika memucat. Matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar desahan panjang. Bukan jeritan, melainkan seperti napas seseorang yang akhirnya pulang. Pilihan sudah dibuat, ucap suara itu. Bukan dari mulutnya, tapi dari udara di sekeliling mereka. Mbah Suro langsung memukul tanah dengan tongkatnya. Ritual iklik akan dilanjutkan, katanya dengan suara berat. Dan sejak malam ini, hidup kalian tidak lagi milik kalian sepenuhnya. Kabut menutup kembali sosok itu. Sari terjatuh ke tanah, pingsan.
Dan Raka merasakan sesuatu masuk ke dadanya. Panas, berat, dan berdenyut pelan. Seperti jantung kedua yang baru mulai berdetak. Di perjalanan turun, Sari tidak membuka mata. Namun dari bibirnya, keluar bisikan pelan berulang-ulang. Gunung sudah memilih. Gunung sudah memilih. Dan Raka tahu satu hal dengan pasti. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Tidak ada yang benar-benar kembali dari Gunung Kemukus dalam keadaan yang sama. Raka menyadari itu bahkan sebelum ia membuka matanya keesokan pagi. Tubuhnya terbaring di lantai kamar kos, bukan di tempat tidur. Bajunya basah oleh keringat dingin. Dinding kamar dipenuhi goresan tipis seperti bekas kuku. Padahal ia yakin semalam tidak meronta. Jam dinding menunjukkan pukul 3.12 waktu Indonesia Barat. Ia masih bisa mencium bau tanah basah, bau yang sama seperti di lereng gunung. Bau itu tidak hilang meski jendela dibuka lebar. Seolah aroma tersebut berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Dan yang paling mengganggu, di dada kirinya, tepat di atas jantung, terdapat bekas telapak tangan hitam yang samar. Seperti habis disentuh benda panas. Raka tidak perlu bercermin terlalu lama untuk tahu. Ritual itu telah menandainya. Sari terbangun di rumah kontrakannya di Gemolong dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Ia terbangun sambil menjerit, membuat tetangga sekitar mengetuk pintu panik. Rambutnya kusut, wajahnya pucat seperti orang yang baru diangkat dari liang kubur. Sejak malam Selasa Kliwon itu, Sari tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Setelah menyentuh tangan penunggu Gunung Kemukus, namun tubuhnya mengingat segalanya. Setiap kali matanya terpejam, Sari merasakan sentuhan, dingin, panjang, dan bukan sentuhan manusia. Tangannya sering bergerak sendiri, mencakar kasur, seolah mencoba menolak sesuatu yang terus mendekat. Dan setiap menjelang tengah malam, jam apapun, ia selalu mendengar bisikan yang sama dari sudut ruangan. Kembali, 2 hari setelah pertemuan ritual pertama, Mbah Suro mendatangi Raka tanpa diundang. Pria tua itu berdiri di depan pintu kos dengan wajah jauh lebih keruh dari biasanya. Tongkatnya basah oleh lumpur, dan bajunya berbau anyir. Seperti bercampur darah lama. Waktunya sudah dekat, katanya tanpa basa-basi. Raka tahu maksudnya. Ia tidak bertanya lagi. Ritual iklik puncak harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Tepat saat pergantian hari. Itulah saat di mana perjanjian bukan hanya disepakati, tapi dikunci. Ini bukan lagi soal kaya atau tidak, ucap Mbah Suro sambil menyalakan rokok linting. Kalau malam ini kalian gagal, yang diambil bukan rezeki, tapi keturunan. Kalimat itu membuat napas Raka terasa sesak. Gunung Kemukus pada malam Jumat Kliwon tidak seperti malam lainnya. Tidak ada burung malam. Tidak ada suara daun. Bahkan jangkrik pun seolah menghilang. Jalur menuju tempat ritual terasa lebih sempit, padahal sebelumnya cukup lapang. Raka dan Sari berjalan berdampingan, tapi tanpa bicara. Wajah Sari terlihat asing. Matanya tampak lebih hitam dari biasanya. Kadang ia tersenyum kecil tanpa alasan. Lalu menggeleng keras seperti menolak suara dalam kepalanya. Di lokasi ritual, batu hitam itu kini telah dikelilingi. Simbol-simbol iklik yang digambar dengan campuran darah ayam hitam, minyak kelapa tua, dan abu dupa. Di tengah lingkaran terdapat kain putih kusam. Semua yang terjadi di dalam lingkaran ini, ujar Mbah Suro, tidak boleh disaksikan oleh mata manusia sepenuhnya. Ia menyerahkan sebilah keris kecil pada Raka. Kalau saatnya tiba, kamu goreskan ini ke telapak tanganmu. Jangan ragu. Darah adalah kunci terakhir. Angin tiba-tiba berputar kencang. Kabut datang lebih cepat, lebih pekat, seolah menelan cahaya bulan. Dan dari balik pepohonan, ia datang. Penunggu Gunung Kemukus menampakkan diri dengan wujud yang lebih jelas malam itu. Tubuhnya tinggi menjulang, tulangnya tampak samar di balik kulit hitam legam. Rambutnya menjuntai panjang menyentuh tanah. Bergerak sendiri meski tidak ada angin. Wajahnya, kali ini setengah terbuka. Mata kosong. Mulutnya lebar. Senyumannya tidak manusiawi. Sari menahan napas. Tubuhnya kaku, seolah ada benang tak terlihat yang menariknya maju. Ritual iklik dimulai,
kata Mbah Suro dengan suara bergetar. Mereka masuk ke dalam lingkaran. Begitu kaki mereka menyentuh kain putih, rasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Tanah di bawah kain terasa berdenyut, bukan seperti bumi, melainkan seperti daging hidup. Bisikan terdengar dari segala arah. Suara perempuan, suara laki-laki, tertawa, tangisan, janji kekayaan, ancaman kematian. Penunggu itu mendekat. Ia berdiri tepat di belakang Sari. Raka melihat rambut panjang itu melilit perlahan ke bahu Sari. Ke lehernya, ke pinggangnya, bukan menjerat, tapi membelai. Sari mengerang pelan, air mata mengalir di pipinya. Dan pada titik itulah Raka sadar. Ritual iklik bukan sekadar hubungan terlarang antar manusia. Ia adalah penyerahan tubuh dan kehendak kepada sesuatu yang bukan dari dunia ini. Mbah Suro menutup wajahnya dengan kain hitam, memberi tanda bahwa batas manusia telah dilampaui. Sekarang, teriaknya. Raka menggores telapak tangannya dengan keris. Darah menetes ke tanah. Tanah itu menyerap darah dengan cepat, seolah haus. Seketika udara bergetar hebat. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Dari dalam lingkaran, terdengar erangan berat, bukan dari Sari. Bukan dari penunggu itu saja, tapi dari seluruh gunung. Sari menjerit. Matanya memutih. Dan dari perutnya, terlihat tanda hitam berdenyut. Membentuk pola telapak tangan yang sama seperti di dada Raka. Perjanjian diterima, suara itu menggema. Rezekimu akan mengalir. Usahamu akan bangkit. Tapi, angin berhenti mendadak. Setiap keberhasilan akan dibayar. Raka jatuh berlutut. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Penunggu gunung kemukus mundur perlahan, tubuhnya memudar bersama kabut. Dan ritual iklik berakhir. Saat subuh menyingsing, Raka dan Sari ditemukan oleh peziarah lain di jalur bawah. Mereka tampak linglung, kotor, dan membawa bau tanah yang tidak bisa dihilangkan. Dalam waktu 3 minggu, kehidupan Raka berubah drastis. Uang mengalir dari proyek-proyek yang dulu gagal. Investor datang tanpa dicari. Ia melunasi semua utang. Bahkan lebih. Namun setiap malam, Raka selalu terbangun pukul 3.12 waktu Indonesia Barat. Dan Sari mulai muntah setiap kali mendengar gamelan Jawa. Karena mereka berdua tahu. Apa yang mereka dapatkan bukanlah anugerah, melainkan utang yang belum lunas. Kekayaan datang seperti banjir bandang, cepat, deras, dan tanpa memberi waktu bagi Raka untuk bernapas. Dalam kurun waktu 2 bulan, ia bukan lagi pria gagal yang tidur di kos sempit. Namanya kembali diperhitungkan di dunia proyek. Teleponnya tidak pernah sepi. Rekening banknya membengkak. Orang-orang yang dulu menghindar kini memanggilnya dengan senyum dan jabatan. Namun setiap malam, tepat pukul 3.12 WIB, Raka selalu terbangun dengan dada sesak. Bukan mimpi yang membangunkannya, melainkan rasa takut murni. Seperti naluri binatang yang tahu pemangsa sedang berdiri tepat di belakangnya. Sari mengalami perubahan yang jauh lebih mengerikan. Kehamilannya datang tanpa penjelasan. Dokter kandungan memastikan usia janin tidak sesuai dengan waktu terakhir ia berhubungan dengan siapapun. Detak jantung bayi terdeteksi, namun frekuensinya tidak normal. Terlalu lambat, lalu tiba-tiba terlalu cepat. Seperti irama yang mengikuti suara lain. Sari mulai menghindari cermin. Setiap kali bercermin terlalu lama, ia melihat bayangan dirinya bergerak. Lebih lambat dari tubuhnya, tersenyum. Ketika ia tidak. Dan di perutnya, tanda telapak tangan hitam itu semakin jelas. Seperti tinta yang menyebar di bawah kulit. Ada yang ikut tumbuh, ujar dokter dengan suara ragu, mencoba terdengar tenang. Bukan secara fisik, tapi saya sarankan Anda banyak berdoa. Sari tahu, ini bukan perkara medis. Ini tagihan pertama. Mbah Suro muncul kembali saat hujan turun tanpa henti selama 3 hari. Ia datang ke rumah baru. Raka, rumah besar dengan pagar tinggi yang tidak pernah memberi rasa aman. Pria tua itu menolak duduk. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis lama.
Penunggu mulai menagih, katanya singkat. Raka menahan emosi. Bukannya dia bilang rezeki dulu? Mbah Suro menatapnya lama. Tidak ada perjanjian yang cuma satu arah. Ia menjelaskan bahwa setiap pesugihan di Gunung Kemukus memiliki pembayaran bertahap. Jika ritual iklik adalah kunci, maka pembayaran adalah rantai yang mengikat seumur hidup. Tahap pertama, ketenangan diambil. Tahap kedua, hubungan manusia dirusak. Tahap ketiga, darah keturunan dipilih. Kamu sekarang di ambang tahap kedua, ujar Mbah Suro. Benar saja. Dini, istri Raka, tiba-tiba menghubunginya kembali. Bukan untuk rujuk. Ia menangis di telepon, mengatakan anak mereka sering berbicara sendiri di kamar. Menyebut ada tante rambut panjang yang duduk di lemari dan mengajak bermain malam-malam. Raka gemetar. Jangan biarkan anakmu tidur dekat cermin, kata Mbah Suro ketika mendengarnya. Itu sudah mulai merembet. Sementara itu, hubungan Raka dan Sari berubah menjadi keterikatan yang tidak sehat. Mereka tidak lagi memilih untuk bertemu, mereka dipaksa. Jika Raka mencoba menjauh, tubuhnya sakit seperti ditusuk jarum. Jika Sari menghindar, ia muntah tanah dan rambut. Sesuatu mengikat mereka dari dalam, lebih kuat dari cinta atau rasa bersalah. Dan setiap kali mereka bersama, selalu ada kehadiran ketiga. Lampu meredup. Suhu turun. Dan di sudut ruangan, bayangan tinggi itu kadang muncul samar, mengamati. Pada puncak hujan deras malam Jumat Wage, Sari tidak tahan lagi. Ia mendatangi Raka dengan wajah penuh ketakutan. Aku dengar suara nangis dari perutku, katanya sambil gemetar. Itu bukan suara bayi. Malam itu mereka kembali ke Gunung Kemukus, tanpa Mbah Suro. Kesalahan terbesar mereka. Hutan menyambut mereka dengan keheningan yang memekakan telinga. Batu hitam di lapangan ritual kini penuh retakan. Cairan merah menetes ke tanah seperti darah segar. Kabut turun cepat. Penunggu Gunung Kemukus muncul tanpa dipanggil. Kali ini wujudnya lebih jelas, lebih marah. Kalian melanggar, suaranya menggema dari segala arah. Kalian mencari tanpa izin. Tanah bergetar. Sari terjatuh sambil menjerit, memegangi perutnya. Dari antara pahanya, mengalir cairan hitam bercampur darah. Bau busuk menyebar cepat. Ambil aku, teriak Raka panik. Jangan dia. Penunggu itu menoleh. Senyumnya terbelah lebih lebar. Semua sudah ditentukan. Bayangan hitam keluar dari tubuh Sari, bukan bayi. Bukan makhluk hidup sempurna. Melainkan sesuatu yang masih setengah terbentuk. Berdenyut seperti organ basah. Sari pingsan. Dan sesuatu masuk ke tubuh Raka. Ia berteriak, merasa tulangnya retak satu persatu. Seolah ada yang sedang menata ulang tubuhnya dari dalam. Ketika sadar, Sari selamat, tapi rahimnya rusak permanen. Dan Raka membawa sesuatu pulang bersama jiwanya. Sejak malam itu, keberhasilan Raka semakin gila. Proyek-proyek besar jatuh ke tangannya. Namanya naik cepat. Tapi setiap keberhasilan disertai kematian kecil di sekitarnya, karyawan sakit aneh. Buruh jatuh tanpa sebab, kecelakaan beruntun. Dan di rumah, Raka sering melihat bayangan anak kecil berdiri di ujung koridor. Tidak pernah mendekat. Tidak pernah berbicara. Hanya menunggu. Mbah Suro berkata pelan saat akhirnya datang lagi. Bab terakhir selalu soal pemilihan. Dan Gunung Kemukus tidak pernah menepati janji tanpa mengambil pengganti. Raka menatap tangan kirinya. Telapak hitam itu kini membentuk wajah tersenyum. Pembayaran belum selesai. Dan bab terakhir akan menuntut lebih dari yang mereka sanggupi. Tidak ada kekayaan yang lahir tanpa sesuatu yang mati terlebih dahulu. Raka menyadari itu ketika namanya akhirnya benar-benar berada di puncak. Proyek nasional. Kontrak bernilai puluhan miliar. Wartawan datang silih berganti. Foto. Dirinya terpampang di media lokal sebagai pengusaha yang bangkit dari kebangkrutan. Namun setiap malam, rumah besarnya terasa seperti liang kubur yang ditunda. Pukul 3.12 WIB tetap menjadi jam terkutuk. Di waktu itu, lampu selalu redup sendiri. Udara menjadi lembab dan berbau tanah.
Dan dari ujung lorong lantai 2, terdengar suara langkah kecil, perlahan, menyeret. Seperti kaki anak-anak yang tidak terbiasa berjalan. Raka tidak pernah berani mendekat. Karena ia tahu siapa yang menunggu di sana. Sari menghilang dari kehidupan manusia. Setelah malam berdarah di Gunung Kemukus, tubuhnya memang selamat. Tapi jiwanya tidak pernah kembali sepenuhnya. Ia sering duduk diam berjam-jam, menatap sudut ruangan, tersenyum sendiri. Kadang berbicara dengan nada lembut seperti sedang menenangkan seseorang yang tidak terlihat. Dia kedinginan, bisiknya suatu sore. Jangan dimarahi. Nanti dia nangis. Raka berhenti mendekat ketika Sari mulai menyebutnya, Bapak. Saat itulah Mbah Suro muncul terakhir kalinya. Pria tua itu kini terlihat sangat renta. Punggungnya membungkuk parah. Mata kirinya buta, hitam legam seperti terbakar dari dalam. Ini sudah sampai ujung, katanya tanpa basa-basi. Penunggu gunung menuntut penutup. Raka menelan ludah. Apalagi yang harus kubayar? Mbah Suro menatapnya lama, seolah mencoba memastikan satu hal. Kamu atau darahmu? Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Upacara terakhir tidak dilakukan di lapangan ritual biasa. Mbah Suro membawa Raka naik lebih tinggi, ke jalur yang bahkan peziarah lama pun jarang lewati. Jalurnya curam, licin, dan penuh akar besar seperti ular mati. Udara di sana tidak berangin, tapi terasa seperti ruangan tertutup. Itulah puncak yang sebenarnya, ujar Mbah Suro. Menunjuk tanah lapang kecil dengan batu hitam paling besar di tengahnya. Batu itu retak total. Dari celahnya keluar cahaya merah seperti bara api. Aroma besi dan darah begitu kuat hingga membuat mual. Malam ini, kata Mbah Suro, Gunung Kemukus akan mengambil pengganti terakhir. Kalau kamu lari, dia akan ambil anakmu. Raka menutup mata. Tidak ada pilihan lagi. Tepat saat bulan tertutup awan, ritual dimulai. Tidak ada mantra panjang. Tidak ada bunga. Tidak ada dupa. Hanya Raka, batu hitam, dan gunung yang berdenyut seperti makhluk hidup raksasa. Tanah bergetar. Dan penunggu Gunung Kemukus muncul dalam wujud paling jelas yang pernah Raka lihat. Ia tidak lagi samar. Tubuhnya tinggi menjulang, tulangnya tampak jelas di balik kulit gelap. Rambutnya basah, menempel seperti tali. Wajahnya kini terbuka sempurna, perempuan, tua, dan bukan. Matanya dalam seperti lubang. Menyimpan ribuan bayangan orang-orang yang pernah datang memohon. Kau telah mengambil banyak, suara itu bergema. Saatnya mengganti. Raka berlutut. Aku siap, katanya dengan suara pecah. Asal mereka dilepaskan. Penunggu itu tertawa pelan. Manusia selalu menawar di akhir. Dari tanah di belakang Raka, muncul bayangan anak kecil, tanpa wajah, tanpa mata. Tubuhnya kecil, tapi bayangannya memanjang hingga menyentuh kaki Raka. Itulah yang selama ini menunggu di rumahnya. Itulah yang tumbuh dari ritual iklik. Dia milik gunung, ucap penunggu itu. Dan kau milik kami. Mbah Suro, dengan sisa tenaga terakhirnya, berteriak. Sekarang. Kalau mau memutus, sekarang. Raka melihat ke batu hitam. Retakannya berdenyut seperti jantung terbuka. Di sanalah perjanjian ditulis, dan hanya di sanalah perjanjian bisa diakhiri. Ia mengambil keris kecil terakhir yang tersimpan di pinggang. Bukan untuk melukai tangan, tapi dada. Saat matahari belum terbit, Raka menusukkan keris itu tepat ke bekas telapak tangan hitam di dadanya. Darah menyembur. Tanah menjerit. Gunung berguncang hebat. Penunggu Gunung Kemukus meraung, bukan marah, tapi kecewa. Perjanjian dilanggar. Batu hitam retak sepenuhnya. Cahaya merah padam satu persatu. Bayangan anak kecil itu terdiam, lalu runtuh menjadi abu hitam. Raka jatuh terlungkup. Dan untuk pertama kalinya sejak malam Selasa Kliwon itu, jam 3.12 tidak datang lagi. Pagi harinya, warga menemukan Mbah Suro meninggal di jalur pendakian. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Hanya senyum tipis di wajahnya. Raka selamat. Namun kekayaannya runtuh perlahan.
Proyek gagal. Kontrak dibatalkan. Penyakit datang silih berganti. Ia hidup sederhana, berpindah-pindah kota, menghindari sorotan. Ia tidak menyesal. Karena setiap malam, ia bisa tidur tanpa bau tanah. Dan anaknya tidak lagi berbicara dengan bayangan. Gunung Kemukus kembali ramai oleh peziarah. Banyak yang datang dengan harapan cepat kaya. Banyak yang pulang dengan cerita setengah-setengah. Namun ada satu hal yang jarang diceritakan. Kadang, saat kabut turun terlalu cepat dan angin berhenti mendadak, pengunjung bisa melihat bekas darah hitam di sebuah batu besar di puncak. Bukan bekas baru, tapi seperti noda lama, yang tidak pernah benar-benar hilang. Karena gunung tidak lupa. Dan pesugihan selalu menunggu orang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.